Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu. Kali ini kita akan sinau bareng tentang sejarah mengenal biografi Sunan Prapen, pendakwah asal Gresik. Proses penyebaran ajaran Islam di Nusantara tidak lepas dari peran penting 9 pendakwah yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Namun, terdapat tokoh penting dalam penyebaran agama Islam yang tidak disebutkan dalam jajaran para Wali Songo, yaitu Sunan Prapen. Sunan Prapen adalah sosok yang pertama kali menyebarkan ajaran Islam di wilayah Lombok. Ia mendapat julukan sebagai Sunan Giri keempat karena sering melibatkan ajaran Sunan Giri dalam dakwahnya. Sunan Prapen juga merupakan raja keempat dari pemerintahan Giri Kedaton pada tahun 1548 sampai tahun 1605 M. Berkatnya, Giri Kedaton meraih masa kejayaan sebagai kerajaan dengan ruh keagamaan di pesisir Jawa di pulau-pulau Nusantara bagian timur. Sunan Prapen adalah putra dari Syekh Maulana Zainal Abidin atau Sunan Dalem, yang merupakan cucu dari Syekh Maulana Ainul Yakin atau Sunan Giri. Sunan Prapen memiliki garis keturunan Nabi Muhammad SAW yang ke-24 dari ayahnya, yang merupakan ulama Pasai, yaitu Syekh Maulana Isa. Sunan Prapen dilahirkan pada tahun 1432 Saka atau tahun 1510 Masehi. Ia lahir di Giri Kedaton, tepatnya di dalam Wetan atau sebelah timur kerajaan Giri Kedaton, kerajaan Islam yang terletak di Gresik. Sunan Prapen banyak menghabiskan masa kecilnya di Lombok karena sang ayah atau Sunan Dalem mempunyai peran utama dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Indonesia bagian timur, sebelum akhirnya Sunan Prapen menjadi raja di Giri Kedaton. Setelah Sunan Giri memerintah di Giri Kedaton, kedudukan dilanjutkan oleh keturunannya, mulai dari Raden Paku 1487-1506 meter, Sunan Dalem 1506-1545 meter, dan Sunan Sedomargi 1545-1546 meter. Mengutip karya ilmiah berjudul Peranan Sunan Prapen di Giri Kedaton tahun 1548 sampai tahun 1605 Masehi yang disusun Muhammad Ferdiansyah Afande. Pada masa kepemimpinan Sunan Prapen, Giri Kedaton berhasil mencapai puncak kejayaan karena meningkatkan perkembangan bidang rohani dan kekuasaan. Sejak itu, Giri Kedaton terus menyebarkan dakwah Islam sampai ke Kutai, Goa, Sumbawa, Bima, hingga Maluku. Sunan Prapen mempunyai pengaruh politik yang luar biasa, bahkan ia memegang kekuasaan penuh dalam melantik raja-raja di pesisir utara Jawa. Oleh karena itu, Belanda menjulukinya sebagai Paus Islam karena sering dijadikan pedoman bagi para penguasa. Tahun-tahun 1568, Sunan Prapen memelopori pertemuan antara Raja Pajan dengan Raja Surabaya Panji Wiryakrama untuk mengakui Raja Pajang sebagai Maharaja. Kemudian, Panji Wiryakrama menikah dengan Putri Adiwijaya sebagai tanda ikatan politik. Sunan Prapen juga melantik Mbah Lamong sebagai raja. Kemudian pada tahun 1569, Sunan Prapen menetapkan wilayah Kranggan Lamongan ditingkatkan menjadi kadipaten. Pada tahun yang sama, Rana Hadi dilantik sebagai Adipati Lamongan dengan gelar Tumenggung Surajaya. Peristiwa-peristiwa tersebut membuktikan kekuasaan dan pengaruh Sunan Prapen terhadap para penguasa di tanah Jawa. Keputusan-keputusan yang telah ditetapkannya mendapatkan pengakuan dari para penguasa Jawa. Pada 1606 meter, kepemimpinannya berakhir saat ia meninggal dunia di daerah Prapen. Sunan Prapen disemayamkan di Desa Klangonan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, atau sekitar 200 meter dari makam Sunan Giri. Jejak peninggalan Sunan Prapen. Mengutip jurnal berjudul Sunan Prapen, sosok pendakwah besar yang terpinggirkan karya Siti Zulaihat, Sunan Prapen adalah sosok raja Islam sekaligus pendakwah yang mempunyai kecerdasan luar biasa. Berikut bukti peninggalan Sunan Prapen. 1. Keris Suro Angun-Angun. Keris ini diperkirakan dibuat pada tahun 1503 Saka atau tahun 1581 Masehi. Saat ini, benda itu disimpan di area makam Sunan Giri. Namun, beberapa orang mengatakan keris itu bukan keris Suro Angun-Angun buatan Sunan Prapen, melainkan keris Kalamunyen buatan Sunan Giri. 2. Keris Mahesa Sundari. Sebagai seorang pembuat keris, Sunan Prapen menciptakan beberapa keris. Salah satunya, keris Mahesa Sundari yang dilimpahkan kepada seorang pembuat pintu besar di makam Giri yang berasal dari Melayu. 3. Cungkup makam Sunan Giri. Cungkup makam Sunan Giri pertama kali dibuat oleh anaknya bernama Sunan Dalem. Lalu pada tahun 1520 Saka atau tahun 1598 Masehi,
Sunan Prapen membuatkan cungkup yang baru, dan sekarang berada di makam Sunan Giri. 4. Masjid Giri. Sunan Prapen juga membangun Masjid Giri dengan memindahkan Masjid Kabunan dari Sedayung pada tahun 1512 Saka, atau tahun 1590 Masehi, yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Wedok. 5. Mimbar Masjid Sunan Giri. Peninggalan Sunan Prapen yang satu ini, dibuat pada tahun 1515 Saka, atau tahun 1593 Masehi. 6. Pintu bentuk dua naga. Sunan Prapen membuat benda ini, pada tahun 1528 Saka, atau tahun 1606 Masehi. Pintu bentuk dua naga sebagai tanda peringatan berdirinya Masjid pertama Sunan Giri di Kedaton. 7. Kitab Asrar. Sebagai seorang pujangga besar, Sunan Prapen juga menciptakan kitab Asrar atau Musarar, yang diyakini para ilmuwan sebagai sumber dari ramalan Jayabaya yang sangat dipercaya oleh masyarakat Kejawan pada umumnya. 8. Tembang Magatru. Dalam bidang kesenian, Sunan Prapen juga menghasilkan sebuah tembang Macapat jenis Megatru. Penamaan tembang Magatru diambil dari kosakata Megatru. 9. Haul Sunan Giri. Konon, Haul Sunan Giri dipelopori oleh Sunan Prapen bersama murid-murid Sunan Giri. Mereka berziarah ke makam Sunan Giri dan mengadakan kegiatan doa bersama. 10. Telaga Patut. Telaga ini dibuat oleh Ki Ageng Mataram dan diperuntukkan kepada Sunan Prapen. Telaga Patut sebagai imbalan, karena Sunan Prapen telah memberikan ramalan yang berhubungan dengan kerajaan Mataram saat itu.